Hai guys, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Akbar dari jurusan Ilmu Komputer dengan NPM 235705109. Saya dari kelas D dari Universitas Lampung. Oke, di sini saya akan bahas tentang penyederhanaan konteks free grammar atau bisa kita singkat sebagai CFG, yang mana adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A diturunkan B atau A menurunkan B atau A menyerahkan B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi, yang artinya A menghasilkan B. Batasannya hanyalah ruas kiri yang mana adalah sebuah simbol variabel dan ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel ataupun epsilon. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti ini. X menghasilkan B dan Y, di mana Y menghasilkan Z dan A. Y menghasilkan A dan Y menghasilkan B. Z menghasilkan B dan Z menghasilkan epsilon atau ketidakadaan. CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa regular pada umumnya, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. CFG perlu disederhanakan, ya emang tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Sini adalah berikut contoh langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG-nya. Yang pertama jelas eliminasi epsilon production, karena epsilon itu adalah suatu kondisi di mana dia bisa memiliki kondisi A dan juga B secara bersamaan. Dan agar tidak mengganggu unit produksi yang lain ataupun suatu simbol-simbol yang ada nantinya, maka eliminasi epsilon itu dilakukan secara pertama atau yang paling pertama dalam penyederhanaan. Yang kedua ada eliminasi unit production, atau kita mengeliminasi unit-unit apa yang menghasilkan suatu string yang tidak perlu diterima, yang mana memang membuat suatu sistem itu justru rumit. Maka dari itu eliminasi unit production itu perlu dieliminasi terlebih dahulu sebelum simbolnya. Dan yang terakhir adalah simbol, eliminasi useless symbol, yang mana artinya itu mengeliminasi atau menghilangkan simbol-simbol yang tidak berguna yang dalam konteks free grammar itu sendiri. Nah, contoh sini ada soal di itu A menurunkan C AB dan dan B menurunkan AB. Lalu ada B, sini B menurunkan BAC, ya, dan C menurunkan simbol C. C menurunkan B dan C menurunkan epsilon. Oke, yang pertama kita jelas akan mengeliminasi epsilon ini terlebih dahulu. Ya kan, hilangkan semua hasil produksi yang epsilon. Jika X menuju epsilon R, maka X yang A adalah nullable. Jika Y menuju X, maka jika Y menurunkan atau menghasilkan X, maka Y adalah nullable. Dan jika Z menurunkan XA atau menghasilkan XA, maka Z menghasilkan A. Maka hasil dari eliminasi pertama itu seperti ini bentuknya. Nah, dilanjutkan dengan step 2, yaitu eliminasi unit production, yang mana hasil produksi yang terdiri satu variabel, maka produksi tersebut disubstitusi dengan hasil produksi dari grammar, di mana variabel tersebut menjadi pemproduksi dari CFG ini. Yang hasilnya itu seperti ini, bisa kita lihat bedanya di ACC. Nah, seperti ini C, nah ada yang belum ada sini, kita lihat BC. Karena BA kita ada punya BA di sini menghasilkan BA, AC dan A. Yang terakhir eliminasi useless symbol. Di sini kita lihat tadi perbedaannya. Nah, di sini ABC, BC ada tetap, B ada, BA ada, AC ada, A dan A ada, dan yang terakhir BC dan B. Karena semua ini sudah dihasilkan, maka inilah hasil penurunan dari konteks free konteks ini atau konteks grammar ini. Kita lihat dari soalnya yang tadi seperti ini, saat dieliminasi atau disederhanakan akan menghasilkan suatu bentuk yang berbeda, di mana ini hasil yang lebih ringkas dan lebih jauh dari kata kerumit. Untuk materi Pak Febri sendiri kurang lebih sama membahasnya di sini.
ada suatu soal mengenai CFG yang mana di sini, nah contohnya seperti ini, yang mana mengeliminasi, tentu aturan juga tidak berbeda karena emang aturannya itu sama dengan eh, produksi yang sebelumnya kita bahas di materi dari BINUS. Di sini kita bisa lihat materinya kurang lebih sama, di mana penghilangan produksi unit, lalu yang terakhir adalah useless atau simbol useless yang tidak berguna. Maka di sini contohnya di sini ada string seperti ini, maka hasil akhirnya itu seperti ini, produksi yang useless. Nah, penjelasannya seperti ini. Lalu dihasilkan juga ada contoh seperti ini. Seperti biasa yang kita habiskan. Namun sini karena dia menggunakan string berbeda, dia memiliki hasil penurunan yang kurang lebih sama, namun berbeda dengan bentuknya saja. Nah, seperti ini. Contoh lainnya seperti ini. Dan kurang lebih seperti itu tentang penyederhanaan. Dan kalau kurang paham juga di sini ada channel YouTube mengenai penghilangan produksi konteks free grammar itu sendiri. Di sini ada channel Papoding ke-16 yaitu teori bahasa dan usaha penghilangan produksi kosong atau produksi konteks free grammar yang bisa kalian tonton secara gratis dan berdurasi 30 menit. Nah, seperti ini. Dia dijelaskan secara runtut apa saja yang dihapus dan apa saja yang tidak. Mungkin itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.